Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Trino Payanda. Saat ini saya dalam kapasitas calon penyuluh anti korupsi, yang mana merupakan kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM Muda atau Kemenkumham Muda dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi atau LSP KPK. Tema kali ini, penyuluhan kali ini yaitu tentang mengenal korupsi dan bagaimana sih modus-modus dari korupsi itu sendiri. Langsung saja saya share paparan saya. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman komentar di komen YouTube ini. Nanti mungkin segera akan saya jawab. Sebelum memulai paparan, saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Trino Payanda. Bisa dikatakan saya adalah penggiat anti korupsi di Lapas Narkotika kelas 2 Banyuasin, karena saya saat ini sebagai salah satu tadi kandidat untuk memperoleh sertifikasi penyuluh anti korupsi. Selain itu, saya sebagai Kepala Subbag Tata Usaha di Lapas Narkotika kelas 2B Banyuasin, saya juga adalah seorang tutor atau tenaga pengajar di Universitas Terbuka Palembang, dan juga saat ini saya masih dalam masa pendidikan di Doktoral Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Baik, kita mulai saja paparan saya. Yang pertama ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, yang mana dikategorikan yang pertama itu kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 yang dikatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, dicontohkan ada seorang pegawai pemerintah melakukan markup terhadap anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Ya, ini lumrah ya. Ini lumrah dan sangat banyak terjadi di beberapa instansi. Dikatakan bahwa negara dirugikan atas kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang mana misalnya harga itu biasanya 50.000 atau 500.000, kemudian dinaikkan menjadi 600 atau 700 atau bahkan 1 juta rupiah. Tentu negara akan dirugikan ya dengan perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan seperti ini, yang mana seharusnya negara bisa berhemat, atau dengan dana seperti itu, misalnya dengan dana 1 juta harusnya mendapatkan 2 produk, misalnya harus mendapatkan 2 produk, 2 pieces produk, tetapi karena di markup cuma dapat 1, ya begitulah. Kemudian ada juga suap menyuap ya. Suap menyuap yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai pemerintah, penyelenggara negara, hakim ataupun advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai ya, antar pegawai maupun pegawai dengan pihak lain ya. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar, misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Seperti ini juga lumrah, banyak terjadi di beberapa instansi ya. Tapi
alhamdulillah kalau sekarang ini memang memang karena pemanfaatan teknologi informasi, hal-hal seperti ini sudah banyak berkurang di dunia pemerintahan ya. Yang mana kalau dulu memang kalau mau naik pangkat manual masih, dulu masih manual ya, memang ada pertemuan ya, ada secara langsung. Kemudian ada titipan, ibaratnya ya, ada titipan supaya segera di pangkat segera naik. Nah, kemudian kalau dengan swasta tadi, ya, proses tender juga. Kalau dulu masih manual juga. Panitia lelang ketemu dengan peserta tender di sana. Kalau sekarang kan sudah lewat LPSE ya, sudah terfokus lewat LPSE, dan LPSE itu bukan merupakan lembaga mandiri ya, lembaga mandiri juga. Kemudian yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Apa yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan? Yaitu tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Dicontohkan, penggelapan dalam jabatan, penegakan hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Hal lain seperti misalnya ada pencatatan dalam kegiatan administrasi perkantoran, misalnya ada pencatatan ketika barang diterima, si pencatat mencatat 7 buah misalnya atau 10 buah yang diterima. Ketika ada pemeriksaan ternyata tidak cocok data ini ya, ketika ada tidak cocok data ini, bukan 10 buah, harusnya yang diopname oleh petugas lainnya mungkin 15 buah. Akhirnya untuk mengaburkan hal ini, akhirnya disobek atau dihancurkan atau dihilangkan barang tersebut ya, dengan alasan mungkin ya bukunya hilang, catatannya hilang, tidak tahu ya, seperti itu. Ini adalah juga merupakan sangat sering terjadi di dunia pemerintahan. Yang keempat ada pemerasan. Pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dicontohkan, jadi ada seorang pegawai negeri sipil menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000, padahal seharusnya hanya 15.000 atau bahkan gratis ya. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Nah, seperti ini juga kadang-kadang ya dalam pemeriksaan dalam pengurusan EKTP, dalam pengurusan sertifikat tanah misalnya, dalam pengurusan akte dan lain sebagainya, sangat sering terjadi ya. Mungkin jadi menjadi atensi pemerintah daerah juga untuk mempublikasikan tarif ya. Harusnya dipublikasikan tarif resminya berapa gitu. Resmi tarifnya berapa. Seperti itu. Itu penting ya untuk keterbukaan informasi publik juga. Kemudian ditulis misalnya SOP-nya, berapa lama produk tersebut selesai ya, Jadi masyarakat tidak merasa ditipu, dibohongi, diperas ya. Kalau memang tarifnya dan waktunya memang seperti itu, ya harusnya seperti itu yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian ada juga perbuatan curang ya. Perbuatan curang ini diartikan bahwa dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya pemborong pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Dicontohkan kecurangan pada pengadaan barang TNI atau kepolisian negara yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Ya, bukan cuma itu ya, seperti misalnya di pembangunan gedung ya, pembangunan gedung. Besinya itu ya tidak bisa kita lihat lagi. Kalau dalam kontrak misalnya, dalam spesifikasi kontrak dikatakan bahwa besi itu harus dengan ketebalan 12 in atau 15 in. Ketika
pada aplikasinya ketika diterapkan dalam pekerjaan ternyata cuma dipakai besi nomor 8 misalnya, dan kemudian kan dicor, nggak ketahuan kalau di dalam itu adalah besi 8. Nah, hal-hal seperti ini ada perbuatan curang. Kemudian ketika bangunan tersebut diprediksi akan bertahan atau akan bertahan 10 tahun, 15 tahun, tapi ternyata dengan besi yang tidak sesuai spesifikasi ini, maka akan membahayakan warga sekitar, orang-orang yang lewat misalnya ya, atau penghuni gedung itu sendiri. Ya. Tentu ada perbedaan kualitas antara besi 8 dan besi 10 atau 15 tadi. Ya, seperti itu. Ada juga yang keenam, yaitu benturan kepentingan dalam penegakan. Jadi seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, ya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarga untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Ini juga banyak ya, lumrah terjadi ya. Jadi pura-puranya dia buka perusahaan, pura-puranya bukan atas nama dia, tidak punya dia ya. Jadi si kantornya ini dengan dia sendiri seperti itu ya. Ini ada ukuran kepentingan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu gratifikasi. Jadi gratifikasi ini diartikan bahwa setiap gratifikasi pada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian uang apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pejabat dengan proyek gratifikasi yang bukan kuat, ya, ya, seperti kita ketahui bahwa budaya Indonesia ini ya, budaya Indonesia nggak enakan dengan tetangga, nggak enakan dengan guru misalnya, ya. Kita nggak enakan dengan teman misalnya. Ada hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memberikan hadiah, memberikan perhatian pada guru, pada tetangga, pada teman. Tapi kalau perhatian itu ada hubungannya dengan jabatan, misalnya, ada hubungannya dengan ada udang di balik batu, ya. Sebenarnya hati kita yang bisa mendeteksi itu sendiri. Ya. Ketika saya seorang pejabat, saya menerima hadiah dari orang lain, misalnya, apakah ini ada hubungan dengan jabatan saya? Biar nurani saya yang menjawab. Tapi ketika memberikan karena persahabatan yang selama ini terjalin, jadi dengan catatan kalau suatu waktu ada permasalahan atau kegiatan terkait urusan kantor, ya saya juga harus netral ya. Saya juga tidak akan memikirkan dia pernah memberikan saya sesuatu, saya harus juga bantu. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau dulu ada kakak saya itu Pak Harun Sulianto pernah mencontohkan beliau seorang kakandil dibayarin ongkos tiket sama adik iparnya yang merupakan seorang notaris. Jadi pertanyaan, apakah ini adalah gratifikasi? Iya, ini adalah gratifikasi kalau kakandil itu berada pada wilayah yang sama dengan notaris tersebut. Tetapi kalau kakandilnya kakandil Sumatera Selatan, tetapi si notarisnya ini notaris di Bali misalnya, atau notaris di wilayah lain di luar Sumatera Selatan yang nggak ada hubungannya. Mungkin ini adalah rasa hormat seorang adik ipar kepada kakak iparnya, rasa terima kasih, rasa perhatian, ya. Seperti itu. Jadi tidak semua gratifikasi itu adalah suap. Tapi balik lagi ke hati nurani kita masing-masing. Ada juga diartikan kalau pernah menonton ceramahnya Ustaz Adi Hidayat,
ada perbedaan antara adat dan akhlak. Kalau adat itu ya kita diajarkan ya, kita diajarkan di sekolah untuk hormat, untuk disiplin, untuk patuh, untuk apa namanya sopan santun, itu adalah adat yang diajarkan di sekolah kita. Tapi kalau akhlak, akhlak adalah buah atau output ya, atau impact ya. Akhlak itu adalah impact dari proses kita beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Sang Pencipta kita. Makanya kadang-kadang orang yang sudah baik, berkatanya baik, dia masih melakukan tindakan korupsi. Ya. Tindakan korupsi. Jadi itu berarti adabnya, ya adabnya baik memang, hormat, disiplin, dia pergaulannya luas, misalnya pinter, itu adalah adab, tapi akhlaknya dia tidak bisa membentengi dirinya dengan membentengi dirinya dari apa godaan ya, godaan korupsi. Seperti itu ya teman-teman muda, silahkan kalau ada pertanyaan terkait sepertinya habis ya. Ya, ini adalah 7 kelompok tindak pidana korupsi, dimulai dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Silahkan komentar kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Sekali lagi, bagaimana harus menghilangkan korupsi di negara kita adalah dimulai dari diri kita. Bagaimana? Jangan kita menuntut mengapa sih korupsi terus terjadi, mengapa sih negara tidak bisa memberantas korupsi. Jangan menuntut negara untuk memberantas korupsi, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa ngambil makan antri, atau kalau kita bisa mengantri di pom bensin, kalau kita bisa tertib dalam pengurusan SIM misalnya, seringkali kan kita sendiri yang malas buat ngantri, malas buat apa tertib ya, diri kita sendiri yang malas sebenarnya. Jadi jangan harapkan korupsi itu bebas kalau kita masih buat SIM nembak misalnya kata orang ya, atau mau ngambil makan males ngantri, mau serobot saja, atau bahkan ketika makan rame-rame seharusnya jatahnya satu-satu, dia ngambil 2, 3, sehingga ada kawan-kawan yang tidak kebagian ya, seperti itu. Itu dari hal sepele ya. Sebenarnya jadi korupsi itu dari hal sepele. Sadarkan diri kita, bagian kita, kapasitas kita seperti apa. Jadi jangan kita menuntut pemerintah tidak becus dalam menangani korupsi. Tidak seperti itu ya. Tetapi tanyakan nurani kita, bagaimana sikap kita dalam bermasyarakat, dalam memberantas korupsi dari hal-hal yang kecil, ya, mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga. Saya rasa demikian ya paparan saya kali ini. Sekali lagi saya katakan bahwa silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Segera saya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, juga merupakan pembelajaran bagi saya ya, dalam proses pembelajaran bagi saya untuk menjadi penyuluh anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM. Mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga kita semua sukses, sehat, sejahtera. Salam anti korupsi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.